Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN Muda, selamat datang di podcast Real Talk ASN, di mana kita akan ngobrol santai dan jujur tapi tetap bermakna di dunia kerja ASN. Kali ini kita akan membahas tentang smart governance, good practice, dan bad practice-nya. Sebelumnya kita tahu dulu nih, smart governance ini apa? Mungkin Kak Balkis bisa dijelaskan? Iya, Kak. Jadi smart governance itu konsep pemerintah nih yang memanfaatkan teknologi untuk membuat pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif, Kak. Nah, contohnya itu dengan menggunakan aplikasi e-government atau big data. Jadi nanti pemerintah bisa memberikan layanan publik yang lebih cepat, terus mengurangi birokrasi dan mempermudah masyarakat, Kak, untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Intinya, smart governance ini menggunakan teknologi dengan prinsip-prinsip good governance, nah, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, biar pemerintah jadi lebih baik dan terbuka. Kebalikannya, kalau teknologi dipakai sembarangan atau tanpa pengawasan, itu bisa jadi bad practice, Kak. Oke. Nah, eh, untuk good practice di instansi Kemenkes sendiri, kunci keberhasilan dan cara agar ini bisa menular ke unit lain itu apa ya? Mungkin ada yang bisa jelaskan? Aku dulu ya Kak ya, boleh dari Rumah Silakan Sakit Kak Fatmawati. Kokom. Ini untuk good practice itu salah satunya kita punya aplikasi di rumah sakit namanya MyRSF. Nah, aplikasi ini bisa diakses oleh keluarga dan pasien rumah sakit Fatmawati. Nah, sebenarnya kunci keberhasilannya sih yang pertama harus punya smartphone ya, kemudian bisa mengoperasikannya. Di sini kita bisa akses jadwal dokter, kemudian nomor antrian kita bisa ambil secara online di sini, jadi tidak perlu eh, berjibun di rumah sakit untuk ambil nomor antrian aja begitu. Oke. Nah, sebenarnya ini di rumah sakit lain juga sudah ada. Jadi untuk penyebaran kerunitan ini sebenarnya eh, nggak perlu ya. Mungkin kayak lebih ke ditingkatkan aja sih ke pengoperasiannya. Kemudian kalau ada good pasti ada badnya ya. Nah, biasanya kalau bed di Rumah Sakit Fatmawati ini sebenarnya karena sudah ada poli umum, ada poli untuk pasien yang tunai, ada juga dia poli 24 jam nih Kak. Tapi kendala atau penyebabnya ini tetap pasiennya karena rujukan nasional ya. Jadi pasiennya banyak banget. Jadi mungkin ini bisa diatasi dengan pembagian sih Kak, pembagian jadwal kayak pasien nomor antrian ini datang jam segini. Pasien nomor antrian segini datang jam segini. Nah, sekarang kan kendalanya kadang dia antri dari pagi. Jadi rumah sakit itu udah berjibun banget pasiennya. Alternatifnya juga sebenarnya mungkin sosialisasi aja sih. Lebih ke kayak bisa ambil nomor antrian online, nggak usah bolak-balik seperti itu. Oke, oke, oke. Kalau dari Kak Aul sebagai Biro PBJ, good practice and bad practice-nya ini dan gimana cara mencegahnya supaya nggak berulang lagi? Oke, karena saya dari Biro PBJ, jadi mungkin agak beda kali ya dengan yang dari rumah sakit. Jadi kalau untuk good practice-nya nih, di PBJ sendiri, karena kita salah satu pekerjaannya adalah mengkurasi produk yang akan ditayangkan di e-katalog. Nah, di situ, sekarang kita sudah menggunakan AI nih, karena tanpa AI, pekerjaan ini sangat lama. Karena ada AI, jadi ini bisa mempercepat pekerjaan. Nah, kunci keberhasilannya, kita nggak bisa nih, kita tidak bisa hanya mengandalkan AI 100%. Jadi di sini kita tetap melakukan evaluasi rutin, kita selalu mengecek lagi apabila AI itu menolak kurasi kita. Jadi di sini kita ada balance lah ya, tidak hanya 100% AI, tapi kita juga terus mengecek, terus mengevaluasi apakah ada sedikit error di AI-nya. Nah, kemudian, kurasi ini tidak hanya dari Biro PPJ, ada beberapa unit lain juga yang melakukan kurasi. Nah, karena ada beberapa biro, ada beberapa unit ini, kita harus menularkan kemampuan untuk pembacaan AI kan ya. Dan di sini kita melakukan pelatihan. Jadi, persepsi pembacaan AI itu di semua biro sama. Terus, seperti tadi di Rumah Sakit Umum Fatmawati, ada good, pasti ada bad kan ya. Nah, badnya Ya. karena produk-produk ini itu dari berbagai macam penyedia, pasti penyedia itu pengennya cepat, 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 cepat. Nah, ada permohonan percepatan, tapi permohonan percepatan ini itu sangat beresiko ada konflik of interest. Bisa entah itu dari
main belakang, ada yang telepon atasan langsung seperti itu. Jadi kan eh, apa namanya ininya tidak terlalu jelas skemanya. Oh gitu, Penyebabnya pun alurnya ya. itu iya benar. Alurnya itu tidak jelas. Jadi sangat lumayan kacau di situ. Nah, lalu harusnya kita mencegah hal itu biar tidak terjadi adalah dengan adanya alur yang pasti, ada SOP yang pasti. Tapi selama ini karena belum ada, jadi alternatifnya adalah jika ada beberapa penyedia yang menginginkan permohonan percepatan tersebut, biasanya kita akan arahkan mereka untuk mereka bersurat. Jadi lebih resmi, tidak hanya yang main telepon saja ke atasan atau seperti itu. Itu bad practice-nya sih beberapa gitu. Oke, itu alternatifnya ya, baik dari rumah sakit ataupun dari yang pengadaan barang dan jasa. Benar. Apakah dari RCM juga sama seperti yang dari Kak Kokom jelaskan tadi? Baik kakak, mungkin semua dari rumah sakit pusat juga sama ya. Kita ada aplikasi yang bisa menunjang akses pelayanan kesehatan masyarakat. Namun di RSCM sendiri ada yang berbasis telekonsultasi ya, namanya Smart RSCM. Di situ banyak fitur banget yang bisa diakses seperti telekonsultasi video. Jadi dokter spesialis bisa langsung asesmen kepada pasien. Kemudian ada e-resep. Jadi di situ dokter dapat meresepkan obat secara digital yang langsung terintegrasi dengan apotik. Jadi pasien hanya menunggu di rumah, obat bisa nyampai. Terus ada integrasi laboratorium, tuh bisa pasiennya itu mengorder pemeriksaan laboratorium seperti melalui mitra, ada Prodia dan sebagainya. Nah, di situ lain juga ada kunci keberhasilannya, itu tentunya adanya kepemimpinan yang adaptif. Jadi harus ini ya, kalau pimpinannya udah suportif banget dalam hal digitalisasi, tentunya bawahannya ke unit lainnya itu juga eh, apa ya mengikuti seperti itu sesuai dengan SOP. Nah, kemudian cara penularannya ke unit yang lainnya itu tentunya diperlukan standarisasi infrastruktur dan juga SOP yang jelas. Kalaupun SOP-nya itu ribet, pasti ini ya ada Hmm. hambatan-hambatan seperti itu. Nah, pegawai Kak Rizky? Oke, hilang ya. mungkin kembali lagi aja. Ya. Oke, itu tadi udah dijelasin good practice dan bad practice dari masing-masing instansi Kemenkes ya. Yang bisa saya simpulkan dari pembahasan ini yaitu ternyata smart governance ini berhubungan dengan digitalisasi, yang mana sebelum kita itu mencanangkan ini atau melakukan ini, mengimplementasikan ini di instansi kita, ada baiknya kita mensosialisasikan dulu, membuat alurnya terlebih dahulu, SOP-nya supaya lebih jelas, sehingga ketika diimplementasikan di lapangan itu bisa sesuai dengan SOP yang sudah dibuat, seperti seperti itu ya. Oke, itu aja yang bisa kita bahas di Real Talk ASN hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi yang menonton podcast kita ini. Nanti kita akan ketemu lagi di lain waktu. Oke, terima kasih buat 4 narasumber kita, hebat kita ini yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi dan sharing tentang good practice dan bad practice-nya dalam mewujudkan smart governance. Oke, sampai ketemu di lain waktu. Bye-bye, para kakak. Bye bye.